Coba itu, rasanya enak apa enggak tanpa lauk? Nih, buat kamu. Tiap hari makan pakai nasi, emangnya enak, ha? Percuma ya, Mbak, kamu menikah sama cowok ini. Kamu dengar kan adik aku bilang apa? Aku capek, Mas. Nih, sekarang kamu giliran kamu nih, yang makan kamu nih. Sekarang giliran kamu yang makan nih. Sayang, ini sarapan buat kamu. Maaf ya, aku belum bisa beli lauk buat kamu. Soalnya aku belum gajian. Kamu tahu sendiri kan, gajiku nggak seberapa. Jadi aku cuma bisa beli beras sama beli kerupuk. Tapi pagi ini nggak ada yang jualan kerupuk, jadi sementara pakai nasi aja nggak apa-apa ya? Aku nggak mau makan. Loh, kenapa? Kamu nggak lapar? Aku bosen, Mas. Kamu suruh makan nasi terus. Gini sayang, ini nasi tadi sudah tak kasih garam, jadi enak kok. Aku nggak mau makan. Kamu denger nggak? Udah kamu aja yang makan sana. Kamu duluan sayang, kamu kan istri aku. Nggak mau. Kamu yang makan. Ya udah aku makan dulu ya. Jangan di sini makannya, sana loh. Loh sayang, kenapa? Nggak mau aku deket-deket sama kamu. Aku kan suami kamu. Aku nggak mau deket-deket sama kamu. Kamu duduk aja di situ. Makan di situ. Makan, duduk. Coba itu, rasanya enak apa enggak tanpa lauk? Nih, buat kamu. Tiap hari makan pakai nasi, emangnya enak, ha? Percuma ya, Mbak, kamu menikah sama cowok ini, gak bisa bahagiain kamu. Gak usah nangis. Laki-laki kok cengeng. Harusnya kamu itu kerja keras, Mas, biar bisa membiayain kita. Emangnya kita burung, ha? Dikasih makan nasi terus, gak enak tau? Mas, kamu dengar kan adik aku bilang apa? Kita itu loh ya, selama pernikahan gak pernah kamu buat aku bahagia. Makannya nasi aja. Aku capek, Mas. Nih, sekarang kamu giliran kamu nih, yang makan kamu nih. Sekarang giliran kamu yang makan nih. Makan itu. Aku muak ya, Mbak. Tinggal di sini aku gak bisa makan enak-enak. Aku pengen lah makan di kafe, di restoran, biar bisa bergaya ke teman-teman aku. Ya deh, maafin Mbak. Aku menyesal ya, dulu ngerestuin Mbak menikah sama orang ini. Gak ada gunanya, Mbak. Mending ceraikan aja suami kamu ini. Mas, mending kamu pergi aja. Cari kerja, cari duit yang banyak buat kita. Kalau kamu gak dapat kerjaan, gak usah berharap kamu bakal menginjakkan kaki kamu di sini lagi. Kamu di sini cuma numpang, tahu nggak? Ih, sialan emang. Udah Mbak, gak usah urusin manusia kayak gini. Cepat cari uang. Cari uang, pergi. Pergi kamu tuh, hah? Emang pantas suami kamu itu dikasarin aja, Mbak, biar dia tuh mikir. Mungkin dia nggak punya otak ya, punyanya dengkul buat mikir. Iya, Mbak juga capek. Setiap hari makan nasi aja tanpa lauk. Kapan kita bisa kurus, Mbak? Kalau karbohidrat terus, minimal makan daging, sayuran. Nasi kerupuk setiap hari kayak gitu. Udahlah, capek aku ngeliatin suami kamu. Untung suami kamu bukan suami aku. Aku kalau cari suami gak bakal seperti dia. Loh Mas, kamu kok basah kuyup? Kamu kenapa? Di rumah aku lagi hujan, Mbak. Di sini nggak ada hujan. Jujur aja ya Mas, kamu pasti habis dimarahin istrimu kan? Iya. Yang sabar, istrimu kan keras kepala. Terus sekarang kamu mau kemana? Mau cari duit.
mau cari duit di mana? Hari gini nyari duit susah loh, Mas. Ya di mana-mana. Yang penting aku dapat duit halal buat nyukupin istri aku. Ya udah kalau gitu semoga dapat ya, Mas ya. Kasihan banget. Nikah baru 2 bulan udah bertengkar sama istrinya. Ngapain Fatma kesini? Nggak tahu. Hai Vira. Ya, ada apa? Tadi aku ketemu suami kamu. Kok tadi dia basah kuyup? Oh, iya. Tadi itu dia habis benerin genteng. Terus dia jatuh di bak kamar mandi. Waduh, tadi dia bilang mau cari kerja. Emang mau cari kerja di mana dia? Nggak tahu ya. Soalnya tadi itu tak suruh diem di rumah aja nggak mau dia. Kasihan ya Vir, suami kamu. Ya gimana lagi? Tak suruh diem di rumah nggak mau kok. Terus ini dia di mana sekarang? Lah, katanya kamu tadi ketemu kok tanya ke kita sih? Enggak, kan suami kamu kan bilangnya cari duit. Kan mesti kamu kan tahu, kamu kan istrinya. Aku nggak tahu. Soalnya tadi tak suruh diem di rumah nggak mau. Jadi ya udah dia keluar. Oh gitu. Kasihan ya Vir. Kirain dia kenapa gitu sama kamu atau lagi berantem gitu. Enggak, kita baik-baik aja kok. Oh, ya udah kalau gitu. Siapa Mbak? Aku nggak tahu deh. Permisi. Oh iya, yang punya rumah ini mana ya? Kenapa? Aku kesini mau nagih hutang, Mbak. Utangnya siapa? Mas Tempe. Punya utang berapa? Emangnya kamu siapa? Di antara kalian bertiga, siapa yang istrinya? Kamu ya, Mbak? Mana bayar hutangnya? Enggak, aku nggak istrinya kok, Mas. Pasti kamu ya? Apaan sih nunjuk-nunjuk gak jelas? Lah terus siapa? Ya aku, Mas. Kenapa, Mas? Kok kenapa sih? Ya dibayar dong. Yang utang siapa? Mas Tempe kan suami kamu. Berapa? 20 juta. Kurang ajar suami kamu Mbak. Itu dibuat apa? Mohon maaf, Mbak. Katanya Mas Tempe itu masalah pribadi, jadi privasi. Ya aku nggak mau tahu, Mas. Nggak mau bayar. Kalau kamu gak ngasih tahu, kita gak bakal bayar, ya Mbak. Iya. Ya udah, kalau kamu nggak mau bayar, aku sita aja rumah ini. Ya nggak bisa. Ini rumah aku. Ya Mas Tempe kan suami kamu. Ya beda kali. Ya intinya, uang itu dibuat apa? Tinggal ngomong aja susah banget sih. Katanya Mas Tempe uang itu dibuat untuk nikah, Mbak. Nikah? Aduh, Dek. Nikah? Berarti suami kamu bener-bener orang miskin, Mbak. Nikah model utangan. Kok bisa kamu suka sama dia tuh? Ketemu dari mana sih, Mbak? Aku heran sama kamu. Kok secinta itu sama gembel miskin itu? Ya udah gini aja, Mas. Nanti aku tak ngomong sama suami aku. Jadi Masnya pulang dulu ya. Nanti sore balik lagi ke sini. Beneran lo ya? Iya. Soalnya orangnya itu lagi keluar cari kerjaan. Aku nggak mau tahu. Pokoknya nanti sore harus bayar ya. Kalau kamu nggak bayar, aku sita rumah kamu. Ya udah, Masnya pergi aja dulu. Awas aja suami kamu kalau pulang. Bawa uang nggak ya, Dek? Ya ampun Mbak, makan aja nasi doang, sok-sokan hutang 20 juta. Bayar pakai apa daun? Gimana sih, kurang ajar itu suami aku. Udah aku gak habis pikir sama otaknya suami kamu itu. Aduh, udah gak berguna Mbak. Selama ini berarti dia nipu kita, Dek. Iyalah, dia bohongin kita. Kita udah terima, malah kita dibohongin. Mas, Iya, Mas. permisi Mas. Di sini ada kerjaan nggak buat aku, Mas? Kayaknya nggak ada ya Mas, kenapa emangnya? Masnya kerja apa? Saya di sini cari rongsok, kebetulan bos saya agen rosok. Oh, kira-kira aku bisa nggak? Kalau Ikut- Mas, Iya, ikut kerja kamu. kalau Masnya mau cari rongsok, nanti biar jual di sini sama bos saya. Cari rosok ya? Iya, Ya udah, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tunggu sini sebentar ya. Iya. Alhamdulillah, aku dapat kerjaan, tapi jadi tukang rosok.
Nggak apa-apa lah. Mas, ini ya. Ini topinya dipakai biar nggak kepanasan. Kebalik, Mas. Kebalik. Ya, kebalik. Gini, Mas. Pamit ya, Mas. Ya. Gini, Ya, gini. ya betul. Biar nggak kepanasan. Ya. Nanti kalau sudah penuh, aku bawa ke sini gitu. Dia Masnya bawa ke sini biar nanti dijual di sini. Kalau boleh tahu, kalau penuh segini dapat uang berapa? Paling nggak 20.000, Mas. Ya, nggak apa-apa mas. Ya udah, aku permisi dulu ya. Ya, Terima kasih sebelumnya. semangat ya, Mas. Ya. Ya udah Fir, aku pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Ya. Gitu, Dek. Punya tetangga yang kepo banget. Sok-sokan ngurusin kehidupan kamu. Emang kehidupan dia udah sempurna? Julid banget. Tapi apa jangan-jangan si Fatma itu suka sama suami kamu, Mbak? Yang bener kalau ngomong, Dek. Ya nggak apa-apa lah. Biarin si gembel sama si Fatma, biar kehidupan dia rusak. Ya juga sih ya. Iya, kan nanyain suami kamu terus. Tapi kan dia masih suami aku, Dek. Ngapain cemburu kalau nggak punya harta? Buang-buang waktu, Mbak. Kamu Mas Tempe ya? Iya mas. Kamu ngapain? Ini lagi cari botol bekas. Cari botol bekas. Dulu kamu waktu hutang bilang sama aku kamu pengusaha. Kok malah kayak gini? Maafin aku ya mas. Dulu aku bilang seperti itu karena terpaksa mas. Biar aku dapat uang buat pernikahanku. Maaf ya mas. Ya ampun mas. Kalau aku tahu kerjaan kayak gini, nggak bakalan aku utangin. Terus ini gimana mas? Kasih aku keringanan ya mas. 3 tahun. 3 tahun? Iya. Apa gini aja mas? Aku lihat-lihat istri kamu juga cantik. Gimana kalau kamu lunasin aja utang kamu sama istri kamu? Maksudnya gimana? Istri kamu buat aku, nanti hutang kamu lunas. Ya enggak lah mas. Apaan? Utang duit harus dibayar duit. Gini loh mas, aku bilang kayak gini itu ada alasannya. Apa alasannya? Aku lihat sikap istri kamu itu nggak sayang sama kamu. Iya sih. Soalnya tadi aja aku dikasarin mas. Makanya itu, tukerin aja sama uang, biar kita impas mas. Enggak lah mas. Udahlah, kasih aku waktu ya. Gini mas, kata istri kamu nanti sore itu mau dilunasin. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata istri aku baik banget. Dia masih sayang sama aku. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Iya mas. Lega aku rasanya. Nggak nyangka istri aku tadi kasar. Ternyata dia mau lunasin hutangku. Mas. Mau nyari apa? Nyari botol bekas mbak. Buat apa? Buat dijual. Aku nggak punya botol bekas, Mas. Ini aku punyanya rezeki buat Mas. Tolong diterima ya, Mas ya. Jangan, nggak usah. Nggak apa-apa. Ini aku ikhlas Mas ngasihnya. Mbak, aku nggak minta-minta loh. Aku nggak apa-apa, Mas. Ini ikhlas. Nggak apa-apa, ambil aja ya. Iya, tapi masalahnya aku belum bekerja. Nanti kalau Mas sudah kerja, diganti nggak apa-apa. Soalnya tadi aku lihat Mas dicariin orang. Orang siapa? Kalau nggak salah Bang... Bangunan? Bang Flatset, Mas. Oh, iya sih. Diterima aja ya, Mas. Aku ikhlas kok. Nanti kalau Mas sudah kerja, diganti nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya mbak. Iya. Ini kira-kira berapa juta? 2 juta itu, Mas. Lumayan buat modal Mas kalau mau punya usaha apa atau dikasih tadi yang nyari Mas. Terima kasih ya mbak ya. Iya, sama-sama Mas. Aku janji pasti tak kembalikan secepatnya. Iya Mas. Aku permisi. Oh iya, mangga. Kasihan ya.
Bro, Nah apa Im? kamu mau nggak aku hutangin? Enggak lah Im, dulu aja pas aku miskin kamu nggak pernah nawarin utang. Giliran sekarang aja aku udah punya duit baru kamu nawarin utang. Makanya itu, aku berani hutangin kamu, sekarang kamu udah punya uang. Jadi gimana, mau nggak? Enggak Im, aku kan udah bilang aku nggak mau. Songong banget ya kamu. Baru kerjaan punya rosok aja songong. Aku nggak mau Im. Ya udah, nggak mau ya udah. Ya udah. Oh, aku mau ke rumahnya Tempe, mau nagih hutang aku. Ya udah kalau gitu aku kesana dulu ya. Ya, hati. Dek, misalnya Mbak cari suami lagi gimana? Ya aku dukung lah Mbak. Bener? Ya bener lah. Emangnya Mbak udah punya simpenan lain? Belum sih. Ya segera aja kamu nikah lagi Mbak. Masalah tempe itu tinggalin aja sampah itu. Ya udah ya. Tuh kan, kesini bawa sampah. Mas, dia pulang. Terima kasih banyak ya, Dek. Walaupun kamu sering kasar sama aku, ternyata hati kamu baik juga ya sama aku. Kamu sudah mau lunasin hutang-hutang aku. Iya. Siapa yang mau ngelunasin hutang-hutang kamu? Katanya kamu. Heh, yang utang itu kamu. Kok Mbak aku yang kamu suruh dibayar? Hah? Laki-laki macam apaan kamu itu? Nikah tapi modal hutang. Dasar penipu. Itu kamu bawa apaan tuh? Rosokan kayak gitu. Bau lagi. Ih. Aku sekarang jadi tukang rosok, Dek. Emang ada uangnya, Mas? Ada kok. Mana? Mana? Ini. Banyak banget, Mas. Jangan, Dek. Lepas. Jangan. Ini Lepas. buat bayar hutang. Enggak. Jangan. Buat bayar hutang, Dek. Hehehe. Kamu itu nurut sama istri kamu. Diatur nggak mau. Lumayan nih, Dek. Buat shopping Mbak. Iya. Kesan. Udah lama banget loh Mbak kita nggak pernah ke mall. Iya bener. Kita nggak pernah shopping, nggak pernah jajan. Ya gara-gara suami kamu itu. Makanya nasi doang. Kenapa, Mas? Itu buat bayar hutang, Dek. Mas, kamu kan menghasilkan uang tuh. Kerja lagi aja deh. Cepetan. Cari-cari barang bekas seperti kamu, rosokan. Maya nih. Udah. Lama banget. Lumayan nih, Dek. Wah, Kita ke salon. Terus makan apa ya? spaghetti dong. Mbak. Kamu nggak kasihan sama suami kamu? Enggak. Biarin aja, aku udah gak peduli. Kamu kok punya uang banyak? Dari mana? Ya dari suami aku lah. Emang dia kerja apa? Cari rosok. Tuh, uangnya banyak. Nggak mungkin sih kalau cari rosok. Mungkin nyopet. Betul sekali, Mbak. Motor aku aja hilang. Itu dicuri sama Tempe dan dijual. Ya ini uang aku. Ya enggak lah, Mas. Beda kali, Mas. Kamu itu jangan asal nuduh Mas. Tapi iya sih Mbak, mungkin si Tempe itu mencuri motornya Mas ini. Tapi biarin lah. Ini kan uang udah dikasihkan ke Mbak. Iya, iyalah. Ya udah kamu tuh nagihnya ke orang itu, jangan Mbak aku. Yang punya hutang kan suaminya. Emangnya kamu masih sayang sama dia? Kenapa? Tanya-tanya. Jujur aja ya, Mbak. Aku selama nagih hutang ke sini itu naksir sama kamu. Terus? Gini. Kalau kamu mau menikah siri sama aku, uang ini buat kamu. Wow, banyak banget ya. Iya Mbak, langsung nikah aja. Dia ini orang kaya, duitnya aja banyak. Iya ya, banyak banget ya. Iya, kapan Mas nikahnya? Nanti malam dong. Wow. Sini. Ini bukan uang kamu. Emang kamu bisa ngasih uang aku sebanyak ini? Mentang-mentang tadi udah ngasih uang sedikit, udah sok-sokan Mbak. Balikin aja uangnya. Enggak lah, Dek, biarin. Kembalikan sekarang. Terus? Kamu harus nurut sama suami. Enggak. Aku udah nggak cinta sama kamu. Heh, Mbak,
nanti malam mau nikah sama mas ini. Jadi stop, jangan mengganggu kehidupannya mbakku lagi. Kamu yakin mau nikah sama cowok ini? Yakin? Selama dia datang ke sini nagih kamu, aku tuh udah cinta sama dia. Cinta karena apa? Ya baik, dia ngasih uang kayak gini. Sedangkan kamu? Aku ngasih kasih sayang. Gak cukup mas. Kasih sayang, emangnya bayi? Makan aja cuma sama nasi aja. Gak ada Cukup. kerupuknya. Cukup. Sekarang gini. Apa minta kamu sama aku? Yaudah, aku minta cerai. Serius? Ya, udah kamu pergi aja. Gak usah bawa barang-barang kamu. Udah pergi aja. Aku minta cerai hari ini. Itu adalah ide yang bagus. Sini mas, sini kamu. Mas, kamu ini cowok mas. Kamu jangan jadi pelakor ya. Sekarang gini mas, coba tanya istri kamu, pilih siapa dia? Oke, Dek, sekali lagi. Kamu pilih siapa? Pilih aku, apa cowok ini? Jelas mas inilah. Kamu lo nggak pernah ngasih aku uang mas. Udah aku minta cerai sama kamu, kamu pergi. Kamu denger sendiri kan? Istri kamu udah milih aku. Kamu di sini cuma numpang. Mendingan kamu pergi dari sini. Nih, uang buat makan kamu ya mas ya. Nih buat kamu. Kurang ajar kamu ya. Keterlaluan kamu jadi istri. Yang orang ajar itu kamu. Nggak pernah mencari nafkah. Oke. Aku akan pergi dari rumah ini. Tapi kamu ingat, kalau kamu menyesal, gak usah cari aku ya. Nggak. Banyak bacot kamu ya. Menyesal. Ya seharusnya kamu itu bahagia, bukannya menyesal. Ya udah kita masuk aja yuk. Ayo, Aku nggak kamu aja. ayo. Mas, udahlah ikhlasin aja istri kamu. Kamu berhak bahagia. Kebetulan saya ini janda, cari suami. Mas mau nggak jadi suami aku? Kok tiba-tiba banget? Soalnya aku kasihan ngeliat Mas. Karena aku punya janji kalau aku punya suami, apa yang aku punya akan aku kasih ke suami aku. Tapi orang-orang nggak tahu aku punya aset. Aku punya tanah 10 hektar. Aku punya sapi 50, kambing 30 ekor. Jadi kalau nanti aku nikah sama Mas, semuanya buat Mas aja. Gimana? Mas mau nggak? Istri kayak Mas tuh nggak usah dipikir. Mas itu berhak mendapatkan yang terbaik dan berhak bahagia. Gimana? Mas mau nggak? Nggak usah dipikir lah Mas, sat-set aja gitu loh. Ya udahlah. Yuk, Ya, kemana? KUA. Pulang entah kemana, kan selalu kuukir namamu di hati. Ih, kamu habis dari mana? Sini. Kamu ya, sudah 2 bulan nggak kerja. Kerjaannya cuma karaoke, nyawer LC. Hei, Apa sih dek? Berisik banget kamu. berisik gimana? Kamu aja males kayak gini. Mbak, ternyata mantan suami kamu yang dulu sama suami kamu yang sekarang sama aja. Males kerja, cuma manis di awal saja. Mbak, kamu siapa sih? Dari dulu kok kompor? Ih, dia tuh adik aku. Kamu itu ya banyak bacot. Sok-sokan dulu pamer uang. Berdiri. Aku nyesel nikah sama kamu. Aku udah muak sama kamu. Kita cerai ya. Aku mau minta pisah sama kamu. Apaan sih? Kamu waras. Udah stres kali dia, kebanyakan mabok. Udah pergi sana. Udah pergi. Ya ampun Mbak, nasib kamu kok seperti itu ya? Kurang ajar. Yang sabar ya Mbak ya. Mantan suami aku juga kayak gitu. Suami aku juga kayak gitu. Udahlah, pokoknya kita berdoa aja Mbak. Semoga kamu dapat jodoh yang terbaik. Iya, Dek. Semoga ya.
Fatma, Ya? terima kasih ya kamu udah datang ke rumahku. Oh iya, sama-sama. Fatma, kamu kan sekarang udah menjadi orang terpandang nih. Iya. Gini, aku tuh mau hutang sama kamu. Soalnya suami aku yang terakhir itu, dia tuh menghabiskan seluruh hartaku. Kok bisa gitu? Iya, dia doyan mabuk, main LC. Ya intinya kita ditipu lagi. Itu kan ulahmu sendiri, Fir. Iya, Ma. Terus gimana? Boleh nggak? Emang kamu mau pinjam berapa? Rencananya sih mau pinjam 200 juta. Kalau 200 juta aku nggak bisa ngepastiin, Fir. Kamu bilang aja sama suami aku. Suami? Iya, Kapan kamu menikah? 2 bulan yang lalu. Kenapa kita nggak diundang? Emang nggak besar-besaran kok, Fir? Semuanya nggak diundang, cuma orang terdekat aja yang diundang. Oh, terus suami kamu mana? Itu dia di situ. Kenalin, ini suami aku. Mas, ini kenalin temen aku. Mas, kita mohon mas, tolong ya hutangin uang 200 juta. Soalnya buat kehidupan kita. Kita itu dulu ditipu 2 cowok miskin. Masa kamu nggak kasihan sama janda? Gimana, Mas? Boleh nggak? Tidak boleh, tidak boleh. Hah? Tidak boleh, aku nggak mau. Si Fatma nikah sama mantan suami kamu, Mbak? Ya, Berarti kamu diam-diam suka sama... tidak, Kamu selingkuh? no. Kok Kamu bilang selingkuh, kamu yang salah. Kamu nggak ingat ya, 2 bulan yang lalu, kamu menggugat cerai aku loh. Kamu mengusir dari rumah ini. Dan dia menolong aku. Dia menikahi aku. Alhamdulillah. Sekarang kita bisa jadi seperti ini. Kamu hutang berapa? 200 juta. Nggak kurang itu. Hah? Tapi kita malu mbak, dulu kan udah menghina dia, kok sekarang minta uang sama dia sih? Apa kita nggak jadi hutang ya? Terus kita makan pakai apa? Batu? Gimana? Ya nggak apa-apa, terpaksa deh. Ya udah, Mas, aku minta maaf kejadian 2 bulan yang lalu. Tapi Mas, aku lagi membutuhkan uang itu, Mas. Pulang. Mas, Fatma, tolong dong. Mas. Gimana sih? Aku nggak nyangka ternyata si Fatma bisa sekaya itu sejak sama mantan suami kamu, Mbak. Iya. Kita jadi miskin lagi dong, Mbak. Gimana nih?